Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dok tentang apa kaitannya puasa dengan kesehatan? Puasa dengan kesehatan. Waduh, itu dalam sekali itu pertanyaannya. Ya, kita ini kan memasuki bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu memang ada sisi-sisi yang sangat istimewa. Karena memang beberapa ulama mengatakan bahwa kalau Ramadan itu seperti masuk di suatu ruangan. Ada beberapa ulama yang menyatakan masuk suatu tempat di mana kita melakukan suatu perbaikan. Menjawab pertanyaannya anakku tadi, memang puasa dan kesehatan dikaitkan dengan Ramadan ini memang cukup unik dan cukup kalau menurut saya ini suasana yang sangat luar biasa ya. Karena di Ramadan kan tidak hanya puasa ya. Karena beberapa orang sufi itu menyatakan bahwa marhaban, kenapa marhaban, kenapa nggak ahlan wa sahlan gitu kan. Ini pasalnya marhaban. Karena marhaban itu memasukinya dengan sukacita, dengan senang, dengan bahagia memasukinya. Dan ketika memasuki Ramadan, di mana Ramadan itu kalau dalam arti katanya tuh membakar semua kotoran-kotoran kita, memasuki dengan marhaban ya Ramadan. Masuklah dalam satu ruangan, satu tempat kita melakukan pembersihan. Makanya kita ingin tahu apa yang terjadi di Ramadan itu kan. Dan ternyata di kejadian Ramadan itu kalau secara syariahnya cuman tidak makan, tidak minum, tidak melakukan usaha-usaha yang berkaitan dengan syahwat berhubungan suami istri gitu. Itu kan cuman itu. Tapi ternyata untuk di kalangan ulama-ulama sufi itu tidak hanya mencegah makan, tidak hanya mencegah minum dan sekedar itu, tapi bagaimana kita mengendalikan pikiran, mengendalikan perasaan, mengendalikan tingkah laku kita. Kan kita tuh kalau di dalam anatomi jiwa, di manusia itu ada dua, ada anatomi fisik, ada anatomi jiwa. Anatomi fisik yang kelihatan ini, tulang diliputi oleh kulit, otot, ada pembuluh darah segala macam dalam satu sistem yang sangat terkoordinasi gitu. Ada otak yang melakukan fungsi pengontrolan. Tapi ternyata di dalam ini ada yang luar biasa, itu namanya anatomi jiwa. Di mana anatomi jiwa tuh otak itu punya sisi-sisi luhur yang melakukan koordinasi dari mulai bagaimana kita berpikir, berperasaan, dan ada mencerminkan dalam bentuk perilaku keseharian. Kalau dari Al-Ghazali juga menceritakan bahwa nafsu-nafsu kita itu bagian dari perangkat jiwa. Makanya kita tuh bisa sekeren ini, secantik ini, bisa eksis, itu kan ada dorongan nafsu-nafsu kita yang eksis keluar. Nah, pada saat Ramadan itu kita belajar mengendalikan diri pikiran, perasaan, dan perilaku. Dan untuk itu sebelumnya kita pelajari dulu kita ini, siapakah kita ini. Jadi kita belajar bagaimana perangkat jiwa kita. Ramadan ini itu belajar mengendalikan semua itu. Bagaimana berpikir, bagaimana perasaan, bagaimana berperilaku, dengan menguasai nafsu-nafsu kita. Nafsu mutmainah itu yang dijadikan kendali. Jadi sang superego itu mengendalikan nafsu mutmainah supaya nafsu-nafsu yang lain, sufiyah, amarah, lawamah itu yang mengarah ke arah negatif itu diarahkan pada arah-arah yang positif. Gimana caranya supaya itu semua dalam terkoordinasi, dan itu butuh latihan yang terus-menerus yang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Biasa mengendalikan diri, biasa mengendalikan perasaan, supaya tetap berperasaan yang baik, supaya tetap berpikiran yang baik, supaya nafsu-nafsunya berarah ke arah yang baik. Dan itu di kedokteran namanya preventive medicine. Jadi kita itu berpuasa itu dalam arti kata preventive medicine. Preventive medicine itu ilmu mengenai mencegah bagaimana seorang itu sakit. Jangan sampai dia itu sakit. Dengan cari mengidentifikasi kira faktor-faktor apa sih
orang supaya tetap dia sehat. Oh iya, kalau orang sehat tuh banyak faktornya. Karena ada yang secara preventifnya itu kan macam-macam ya. Nah, itu kalau kita lihat beberapa ulama bilang kalau tujuannya puasa ya, itu kan sebenarnya untuk supaya kita taat, supaya kita kalau taat jadi tawakal. Orang yang bertakwa, orang bertakwa itu sebenarnya tujuannya menghindari siksa ya. Siksanya tuh siksa yang dunia maupun siksa yang di akhirat. Nah, kalau di kedokteran siksa yang di dunia itu akibat ketidaktaatan, akibat tidak bisa mengendalikan diri. Perasaan itu biasanya makan berlebih-lebihan, ya kan? Makan tuh memang butuh, tapi kalau makannya berlebih-lebihan menjadi sakit. Misalnya sering makan makanan yang berkalori tinggi, kolesterolnya tinggi, padahal tahu bahwa keluarganya tuh ada yang punya diabetes, ada yang punya itu. Jadi ada siksanya tuh. Siksanya masih di dunia kan? Memang jadi satu kesatuan nih proses kita di Ramadan ini. Tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tidak melakukan hubungan seksual suami istri, tapi intinya itu adalah pada pencegahan atau preventive medicine tadi dengan cara biasa mengendalikan diri pikiran, biasa mengendalikan diri perasaan, biasa mengendalikan diri perbuatan sehingga tidak gampang melakukan sesuatu yang melanggar gitu. Ya pelanggaran itu kan ada hukumnya kan? Ada hukum dari Tuhan melalui ajaran-ajaran agamanya, ada hukum-hukum negara, ada yang aturan-aturan yang diberlakukan. Misalnya kami sudah tahu bahwa di keluarga itu ada yang punya penyakit metabolik begitu ya, penyakit metabolik. Nah itu kalau misalnya tidak dipahami betul-betul, pelanggaran dari perintah dokternya itu dilanggar akhirnya jadi sakit. Jadi kesimpulannya belajar mengetahui dulu anatomi jiwa kita supaya kita bisa mengendalikan diri kita sehingga kita mampu bisa menghindari penyakit-penyakit yang sifatnya metabolik atau infeksi sehingga jangan sampai terjadi sakit. Seperti itu. Udah paham ya? Ya, alhamdulillah. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampus Unggul telah meraih berbagai prestasi gemilang di kancah global. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Unisma Malang, kampus unggul terakreditasi internasional, siap mencetak generasi entrepreneur muda profesional dan pemimpin perubahan. Universitas Islam Malang. Terbang melesat menuju Universitas Berkelas Internasional.